Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Marwan selaku Kepala SMP Negeri 5 Asiwenang, Bapak dan Ibu Guru SMP 5 Asiwenang. Alhamdulillah atas izin Allah pada pagi hari ini saya selaku pengawas sekolah bisa hadir di SMP 5 Asiwenang dalam rangka melakukan tugas penilaian kinerja kepala sekolah. Sengaja Bapak Ibu hadirkan di sini untuk mengkonfirmasi, minta pendapat atau saran dari Bapak dan Ibu semuanya guru yang di sini. Sehat Pak Marwan? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah sehat. Semoga di suasana pagi ini boleh saya kenalkan dulu Pak, satu persatu gurunya yang mendampingi dengan Pak Marwan, monggo. Bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Rektor SPDN selaku pengawas di SMP Negeri 5 Asiwenang. Alhamdulillah bisa hadir dalam rangka untuk menilai kinerja kepala sekolah SMP Negeri 5 Asiwenang. Sebelumnya akan kami perkenalkan Bapak Ibu guru yang mendampingi saya selama kegiatan pembelajaran di SMP Negeri 5 Asiwenang. Yang pertama Bu Ida selaku wakil kepala sekolah, kemudian Bu Raisa selaku kurikulum, kemudian Bu Ida selaku pembina kesiswaan, kemudian Pak Jamili selaku Satgas SMP 5 Asiwenang, dan Bu Ratna dan Bu Esti sebagai perwakilan guru matematika di SMP Negeri 5 Asiwenang. Selama ini alhamdulillah Bapak Ibu guru yang ada di SMP 5 sudah berjalan sebagai. Sementara itu dulu dari saya Pak Uri, monggo. Ya. Pak Marwan mungkin sudah mengisi instrumen penilaian kinerja kepala sekolah itu ada 6 kompetensi. Kompetensi pertama adalah kepribadian dan sosial. Yang kedua adalah kompetensi kepemimpinan. Yang ketiga pengembangan sekolah. Yang keempat adalah pengelolaan sumber daya. Kelima adalah kewirausahaan. Dan yang keenam supervisi. Nanti begini Bapak dan Ibu, saya bertanya dulu kepada Pak Marwan. Nanti saya minta bukti fisiknya, berkas-berkasnya yang sudah dikerjakan SMP 5 Asiwenang, dan beberapa pengamatan maupun pemantauan dari Bapak Ibu nanti kita konfirmasi. Semoga pelaksanaan PKKS pada kali ini berjalan dengan lancar. Pak Marwan bawa dokumen PKKS-nya mana? Ada PKKS-nya Pak Marwan? PKKS PKKS penjelasan sekolahnya. Jadi biasanya baru kita cari ada sendiri dulu efektif. Sambil mencari berkas-berkas yang sudah disediakan Pak Marwan. Pak Jamili kalau enggak dicari di lemari besi saya, cari di situ PKKS. Kita mulai saja sambil nunggu. Kita mulai dari kompetensi kepribadian dan sosial. Demi aku PKKS. Pak Marwan keyakinannya agama Islam ya Pak ya? Iya. Dan itu sebagai orang Islam yang baik adalah menjalankan semua syariat yang diajarkan agama Islam. Bagaimana Bu Ida sepengetahuan panjenengan terkait dengan ibadahnya Pak Marwan? Berdasarkan pengamatan panjenengan selama ini bagaimana Bu Ida? Sesuai dengan pengamatan saya pribadi, Bapak adalah seorang muslim yang baik ya Pak, karena
selama berinteraksi di sekolah. Alhamdulillah setiap sholat zuhur ya, saya sering sekali melihat sendiri Pak Marwan selalu melaksanakan sholat zuhur di musola sekolah, dan beliau juga aktif di kegiatan keagamaan yang diselenggarakan oleh kesiswaan dan silaturahmi di sekolah. Kepala sekolah yang baik bukan hanya untuk dirinya, tapi bagaimana mendorong gurunya supaya mereka juga taat beribadah. Sejauh mana perlakuan Pak Marwan dalam hal ini terhadap guru-gurunya agar mentaati syariat keyakinan agamanya. Bagaimana pendapat Bu Ratna terkait dengan ini? Bagaimana perlakuan Pak Marwan terhadap guru-gurunya dalam hal ibadah? Terima kasih. Ini Pak Direktur. Pak Marwan seorang muslim yang baik. Selain menjalankan sholat lima waktu, terusnya juga mengajak teman-temannya untuk istilahnya menjalankan apa yang menjadi tuntunan di dalam agama Islam. Contohnya gini, dalam hal mendapat rezeki dari pemerintah gitu ya, Bapak mendorong untuk berbagi dengan teman yang lain, guru-guru yang lain. Misalnya kita mendapat rezeki, Pak Marwan juga mendorong untuk berbagi dengan teman yang lain, pertama. Kemudian yang kedua, salah satu tuntunan dari agama Islam itu bila ada yang tertimpa musibah, Bapak selalu mendorong untuk ke sana. Misalnya takziah, kemudian melahirkan, menengok, kemudian ada yang sakit, juga panjang sana. Bapak Kepala Sekolah, Bapak Marwan selalu ikut kecuali kalau ada rapat. Jadi selalu membimbing atau mengarahkan kami, teman-temannya, untuk selalu berbuat baik terhadap sesama. Ya. Pemantauan saya selaku pengawas sekolah juga Pak Marwan orang yang sosialnya cukup tinggi. Sering mengunjungi guru karyawan yang kena musibah, yang punya hajatan. Bahkan Pak Marwan sendiri dalam kegiatan sosial itu sebagai pengurus di NKKS Komil. Jadi keterlibatan organisasi sosialnya juga demikian. Semoga di rumahnya juga aktif di pengurus masjid dan sebagainya. Alhamdulillah kita punya kepala sekolah yang baik dalam hal kepribadian dan sekolah. Terima kasih jawabannya. Sesuai dengan yang ada di sini. Kita lanjutkan Bapak dan Ibu terkait dengan kepemimpinan pembelajaran. Dalam melakukan kepemimpinan pembelajaran bukan hanya sekedar melaksanakan, tetapi harus ada administrasi pendukung. Pak Marwan, saya mau tanya, panjenengan setiap tahun menyusun program kerja sekolah? Ya, buktinya ada. Sudah atau wakil Program ini program sudah. harian. Oh, itu kegiatan harian kepala sekolah ya. Luar biasa ini. Alhamdulillah. Kemudian program ini Bu, EDS, MKS, MKS ada ya Bu? Ada Bapak, Ya. Kerjakan semua. Yang Bang ini belum diambil Pak. Ya. Masih aslinya. Ini penting ya Pak Soleh sama Pak Jamal. Kalau kepala sekolahnya tata kayak gini nih, kalau ada akreditasi enak tinggal ngumpul-ngumpulkan saja. Ya Pak Marwan luar biasa ini administrasinya. Senang nih pengawasnya kalau ketemu dengan kepala sekolah yang seperti ini. Kemudian Bapak dan Ibu terkait dengan program-program seperti visi misi setiap tahun bagaimana Pak Marwan? Visi misinya direvisi apa tetap atau gimana? Sementara ini karena
tercapaian belum bisa semua tercapai, sehingga visi masih kami pertahankan. Yang belum tercapai visi yang mana, Pak? Terutama dalam prestasi, Pak. Prestasi itu kan ada kata prestasi lah. Jadi kami terus terang untuk prestasi baru tercapai yang sisi non akademis. Di olahraganya Bapak. Ya, kalau yang akademis kami masih bertatih-tatih melawan itu ya, Iya. berjuang Ya. SMP yang lebih prestasinya tinggi. Menurut saya ya, menurut pembelajaran kita, adanya zonasi itu membukakan kita mendapatkan murid-murid yang enggak yang bodoh-bodoh lagi dengan dekat. Ini nanti coraknya SMP 1 Selawi sama SMP 1 Aljana berubah nih. Pasti Pak Marwan ini bergerak nih, karena murid-murid saya juga sudah banyak yang bodoh-bodoh nih. Zonasi. Karena zonasi ini pemerintah bagus nih program kayak gini. Pemerataan. Jadi nanti nggak ada sekolah favorit dan sekolah tidak favorit gitu. Nah, alhamdulillah ya, nah mungkin moga doakan SMP 5 semakin berprestasi meskipun olahraganya jago nih. Ya, tetapi akademiknya memang ya berseok-seok karena memang inputnya kalah dengan sekolah-sekolah SMP 1 maupun SMP 3 lah ya. Ya Pak Marwan, alhamdulillah dokumen 1, dokumen 2-nya ada Bu Ida, kan kurikulum. Ya. Ini satu yang masih Dengan RPP, program silabus, Ya. dan jadwal dan sebagainya. Kalau dokumen 2 itu berkisar silabus, yang dokumen 3 itu RPP. Bapak Ibu sudah mengumpulkan RPP, alhamdulillah. Jadi itu kunci kurikulum di situ nafasnya. Dokumen 1, 2, dan 3. Nah, biasanya dokumen 1 ini bergesernya masalah KKM, masalah penentuan kelulusan, penentuan kenaikan kelas itu di dokumen 1. Itu yang roba-roba itu berkisar itu, KKM-nya dinaikkan atau kelulusan sekarang aturannya bagaimana, itu dirubah di situ. Itu anunya, kuncinya di situ. Oke, lanjut sekarang pengembangan sekolah. Sarprasnya siapa ya sarprasnya? Pak Jamili. Pak Jamili. Nuwun sewu Pak Jamili. Berdasarkan pengamatan jenengan selama Pak Marwan di sini, sarprasnya berkembang yang mana? Terus contohnya apa coba Pak Jamili? Terima kasih. Alhamdulillah semenjak Pak Marwan jadi kepala sekolah di SMP 5 banyak kemajuan yang cukup besar, bahkan sangat besar. Contohnya saja yang sudah pasti ini sekarang SMP 5 sudah punya ruang Ya, yang sekaligus bisa dimanfaatkan untuk aula tempat pertemuan tingkat kabupaten juga bisa, dan misalnya ada pertemuan-pertemuan yang lain yang kaitannya dengan sekolah. Jadi kalau misalnya mengumpulkan katakanlah orang tua murid, juga tempatnya sangat luas sekali. Jadi sudah cukup bagus. Terus kemudian sekarang SMP 5 sudah punya 3 lab ruang komputer. Iya, semenjak Pak Marwan di sini berarti tambah 2. Dulunya hanya 1. Sekarang setelah adanya Pak Marwan di sini tambah 2, berarti ruang komputernya punya 3. Terus untuk kamar mandi atau WC juga sekarang alhamdulillah sudah sangat nambahnya sangat banyak sekali. Yang jelas yang tambah itu 2, yang sebelah sana pojok sana sama yang pojok sebelah barat utara. Terus untuk ruangan kelasnya juga alhamdulillah setiap tahun sekali pasti diadakan perbaikan dan pengecetan. Jadi insya Allah meja kursinya juga insya Allah tidak ada yang rusak. Ya. Terus penerangan listriknya juga bagus. Ya. Dan daya listriknya juga kemarin tambah daya ya. Jadi yang tadinya berapa 5.000 atau 10.000 menjadi 17.000 sekian watt. Itu suatu kemajuan yang menurut saya luar biasa.
Jadi sementara itu yang bisa saya sampaikan mengenai permasalahan. Dari mana ini anggarannya Pak Marwan? Untuk anggaran kami satu dari bantuan pemerintah, kemudian yang kedua kerjasama dengan komite Pak. Jadi kami mengajukan proposal pada komite berembuk dengan wali murid siswa kelas 7. Kemudian mereka menyampaikan niat dari sekolah untuk melakukan kegiatan pembangunan ini. Alhamdulillah komite dan orang tua sangat mendukung sekali. Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada permasalahan yang berarti. Luar biasa ini Pak. Kalau saja itu menjadi amal ibadah kita semua. Amin. Itu menandaskan sejarah di SMP Lima. Itu tidak mungkin Pak Marwan selamanya di sini. Itu tipis-tipisannya Pak Marwan itu ada semua. Ya walaupun semua kepala sekolah yakin lah, saya hafal kepala sekolah sekabupaten Tegal, trek-treknya hafal gitu. Tapi Pak Marwan itu orang yang baik, ya apa ya? Kalau ada pun kekurangan itu manusia nggak ada yang sempurna, nggak ada lah. Pasti ada, tapi selagi itu masih kita bantu niatin untuk kemajuan sekolah. Banyak sebelumnya, Iya. saya tadi ada yang lupa Pak Rektor. Iya. Yang baru saja itu kemarin selesai ini pavingisasi Oh, Pak, ini iya. depan. Dari gerbang depan sampai gerbang tengah, kurang lebih sejumlah 300 meter. Ya, jadi pavingisasi dari gerbang depan sampai gerbang tengah ini. Jadi kalau misalnya pas hujan untuk dilewati, alhamdulillah sudah ada becek Ya, kali. ya. Mungkin ke depannya, samping kiri kanannya juga rencananya nanti akan dipaving lagi untuk ruang di depannya. Ya, luar biasa. Sekarang kita lanjutkan Pak Marwan pada kompetensi sumber daya. Bagaimana Pak Marwan menggerakkan guru-gurunya, mengembarakan sarana-prasarana. Saya mulai dari apa yang sudah dilakukan Pak Marwan dalam menggerakkan guru-gurunya. Kita persempit lagi dalam menggerakkan profesi gurunya dan pengembangan karir, pangkat dan golongan gurunya. Bagaimana Pak Marwan? Apa yang sudah dilakukan? Terima kasih Pak Awas. Kami selama di sini dari awal sudah mendorong terus untuk Bapak Ibu yang harus meningkatkan adalah kegiatan PKB-nya. Dan alhamdulillah 3 tahun terakhir ini Bapak Ibu guru banyak sudah mengikuti kegiatan PTK, ada yang praktis. Nah ini banyak sekali Bapak Ibu yang mengusung PTK ini buktinya di hadapan kita semua. Luar biasa. Ada Isti, ada Bu Raisa, PTK-nya ya. Luar biasa, ini udah 4B ya. Dari sini udah 4C. Wes luar biasa nih. selama saya di sini Saingan sama pengawasnya nih. Saingan sama pengawasnya, tapi dalam konteks yang dalam konteks yang kita tesisnya luar biasa ya. Pak Marwan sendiri buat ya PTS ya. buat Pak. Sudah buat. Oh ya, sudah beberapa kali alhamdulillah. Nah ini loh, kecuali jadi kepala sekolah sudah sedemikian rupa kita dorong, tetapi mereka tidak mau ya sudah. Yang penting kita sudah berikan yang terbaik untuk anak-anak kita ya. Bu Is, ini yang pangkatnya paling tinggi nih. 4C ya, luar biasa ya. Oh ya 4D. Moga-moga tak doakan, ini belum pensiun, luar biasa. Bukan sekedar untuk dirinya yang saya hubungi, bisa menggerakkan teman-teman, memberikan kemudahan, memfasilitasi. Itu yang bisa bermanfaat untuk orang banyak, bukan untuk dirinya. Kalau ada temannya tanya masalah hal ini ya kita bantu sebisa mungkin. Itu yang baik itu begitu, bisa bermanfaat di mana mereka tinggal ya. Kebetulan sudah banyak ya Pak, luar biasa ini ya. Nanti dilanjutkan Bu Ida masih golongannya rendah-rendah nih Pak, wakannya nih. Pak Soleh masih istiqomah lah. Oke. Lanjut sekarang kewirausahaan. Ini pasnya kewirausahaan ini
kita minta pendapatnya dari Satpas lagi dan dari guru ya, dari guru. Bagaimana Pak? Sumber keuangan panjenengan itu dari mana saja Pak? Yang pertama dari BOS Pak, BOS, ya. dari pemerintah pusat, sesuai dengan sesuatu. Kemudian yang kedua dari bantuan pemerintah jika ada, pemerintah digital ya. Nah, dan yang ketiga kerjasama dengan komite Pak, orang tua, sumbangan orang tua sukarela. Kemudian yang ketiga berarti sumbangan dari pihak-pihak lain yang tidak terikat. Salah satu karakteristik kepala sekolah yang punya jiwa wira swasta itu mampu mendatangkan vendor-vendor pihak lain eksternal untuk hadir di sini untuk bantu, misalnya alumni, misalnya perusahaan, misalnya BUMN dan sebagainya. Selama ini ada Pak, selama 2 tahun ini ada dengan vendor atau tidak? Ada Bapak. Iya. Contohnya apa ya Pak Soleh? Pernah melihat enggak? Apa Bu Ida? Kalau ya MOU dengan kami pihak SMP 5 itu dengan bank Pak. Oh, Kemudian bank. ada BPR Mentari Ayu Oh, ya. Kemudian juga dari misalnya yayasan juga kita sering mengadakan pertemuan dan mengadakan kerjasama Bapak. Contohnya seperti kebetulan di sini juga ada istrinya Lurah Tembok Luwung, kadang kita juga sharing untuk kerjasama dengan Bapak Lurah di Tembok Luwung ini Pak. Jadi insya Allah untuk wirausaha dan kerjasama di sini insya Allah terjadi dengan baik Pak. Koramil juga kita sering Pak Ya. untuk didatangkan untuk Ya. membina anak-anak kita. Itulah jiwa wira swastanya. Iya, Pak. Apa ya namanya? Saya contoh saja lah, konkret saja. Manfaat BPR untuk SMP 5 apa Bu? Ya, contohnya. Kasih sumbangan apa kasih apa? Biasanya kita kegiatannya dengan BPR secara langsung Pak, kita kan sebelum ada pandemi kita sering mengadakan media wisata Pak, contohnya seperti itu. Media wisata kita ada kerjasama, biasanya nanti dari pihak bank memberikan souvenir lah Pak terhadap anak yang berprestasi, juga yang kemarin Bapak Ibu gurunya misalnya ada souvenir batik atau kaos atau yang lain-lain Pak. Ya, Biasanya seperti ada simbiosis mutual. itu. Saya di sana, saya enggak juga. Ya, itu yang penting apa yang diperoleh dari pihak eksternal itu untuk kepentingan Bersama keuangan Pak, iya bersama. Pak, betul Pak. Ya. Itu kemudian Koramil, Puskesmas, apalagi Puskesmas nih zaman Puskesmas, pandemi COVID-19 ini ya, itu dan Bapak, semoga bisa berjalan dengan lancar. Sekarang ke kurikulum nih. Kemarin sejauh mana Paknya dengan melakukan supervisi kunjungan kelas Pak? Alhamdulillah sejak 3 tahun terakhir ini kami melaksanakan supervisi saya sendiri Pak. Jadi kami tidak Mana Bu Ida ini laporan supervisinya? Yang putih. map itu cari di sana, kalau tidak ada dicari di sana. Ya. Terus gimana Pak Marwan? Gini, dulu pernah saya menugasi beberapa, tapi tingkatan saat ini saya laksanakan sendiri Pak kecuali saya ada keperluan rapat, mungkin tugas guru yang senior. Kalau saya tidak ada acara, saya langsung sendiri Pak. Jadi karena tugas itu menjadi tugas saya sekarang sebagai kepala sekolah, sehingga supervisi saya tangani langsung sendiri. Ya, terima kasih Pak Marwan. Ini Bapak Ibu, terkadang guru kita kalau disupervisi itu rasanya gimana loh. Padahal itu kepala sekolah sedang melaksanakan tugas. Yang kedua kan untuk perbaikan, tidak apa-apa, tidak usah takut. Bahkan tanya kalau misalnya tidak bisa guru itu menggunakan ID, tidak bisa menggunakan media, tidak bisa menggunakan media pembelajaran jauh, ditanyain dah, tidak apa-apa, mumpung ada kepala sekolahnya.
kepala sekolah itu tidak semuanya super bisa semua. Kalau Pak Marwan tidak bisa, minta tolong ya, kepada lain, diadakan pelatihan. Begitu Bapak Ibu. Kepala sekolah itu bukan Superman bisa semua, tidak salah itu konsep seperti itu. Ya salah. Misalnya Pak Marwan PJJ nih, tidak bisa nih. Ya harusnya panggil narasumber dari luar itu begitu. Tidak bisa. Yang penting karena tangannya Pak Marwan, karena kekuasaannya Pak Marwan, kita bisa membuatkan anggaran, bisa melaksanakan itu. Maksud saya seperti itu Bapak Ibu. Ke depan harus seperti itu lagi lah Pak Marwan. Yang belum kelihatan nih, belum kelihatan apa ya, nanti bagaimana mendaya gunakan alumni ya. Supervisi Pak Marwan alhamdulillah terkadang begini loh, supervisi itu mulia, tujuannya adalah memberikan bantuan kepada guru, mana guru mengalami kesulitan kelemahan. Kalau misalnya kepala sekolahnya tidak bisa, menurut saya ya, misalnya IT yang tingkatnya tinggi, IT tingkatnya tinggi, ya Pak Marwan bisa mau bantuan pada orang lain, dan pada stafnya. Saya aja pengawas, kalau misalnya IT-nya susah banget nih, saya minta bantuan staf di sekolah itu, tidak apa-apa, sah-sah saja, daripada orang yang sukanya hanya maidul, sukanya hanya ngocok-ngocokin orang, tapi tidak mau melakukan yang terbaik untuk sekolah-sekolahnya. Begitu Bapak dan Ibu. Sekarang saya minta pendapatnya Bu Indah. Pandangan Bu Indah terhadap supervisi ini bagaimana Bu Indah? Perspektif panjenengan supervisi kelas itu menyebalkan Pak? Menginginkan Pak, menginginkan bagaimana nih Bu Indah? Ya. Jadi kembali ke tujuan awal supervisi itu kan mengevaluasi ya Pak, mengevaluasi bagaimana seorang guru mengajar di kelas. Walaupun mungkin bagi saya pribadi dan beberapa teman, yaitu tadi merasa canggung. Walaupun kami mengajar setiap hari, tetapi ketika ada orang lain, apalagi bapak-bapak sekolah yang menilai, mengawasi kami selama kami 2 jam pelajaran, biasanya Pak Marwan 2 jam full Pak, Luar dari mulai biasa, malah kadang lebih Pak. ya. bahkan kadang kami gurunya belum masuk, bapak sudah masuk di depan pintu kelas. Ya, jadi tujuannya baik untuk mengevaluasi kami, memberikan, memperbaiki diri apabila kami ada kekurangan selama pengajaran. Tujuannya itu Di Wakasan Bu tidak diwakilkan, tak kadang-kadang dikasihkan boleh oleh guru senior itu boleh. Enggak semuanya 46 guru disupervisi kepala sekolahnya semua, enggak. Bisa delegasikan kepada guru-guru senior, Ibu Wakasek, boleh. Kalau saya ada acara rapat, jadwalnya sudah terpasang, saya membagikan pada wakil. Ya, amal ibadahnya luar biasa Bapak Ibu. Kecuali ketemu guru yang etikatnya nggak baik, yang kayak gitu ini mah nggak suka. Tapi kalau iya ya, itu kan baik, kebaikan. Ada orang yang dengan finger itu, wis pokoknya pengennya finger tendang wis lah. Iya kan? Kalau nggak ada finger, saya yakin jam 10 pin lu nggak kabeh. Itu coba kita renungkan. Bukannya saya sok-sok apa gitu lah selaku pengawas kita. Ini juga saya memotivasi panjenengan agar bekerja dengan baik. Ya Pak Marwan, nanti ini kita nilai semuanya. Moga-moga nilainya juga baik. Karena juga kali lagi akan kita nilai. Terima kasih Bu Is, Bu Ida, Pak Jamili, Pak Soleh, Bu Ratna dan Bu Raisa atas bantuannya, kerjasamanya, semoga barokah. Amin. Terima kasih Pak Marwan sudah menyiapkan waktu. Monggo Bapak Ibu bisa beraktivitas yang baik. Sambil ini
minumnya di bawah sendiri-sendiri. Dikasih minum. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.